Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita kenal dengan sistem ekskresi itu sendiri, ternyata sistem ekskresi merupakan bagian dari sebuah sistem besar dalam tubuh kita yang bernama sistem pengeluaran. Pada manusia, terdapat 3 sistem pengeluaran. Yang pertama, ada namanya sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Contoh dari sekresi adalah yang pertama ada pengeluaran enzim, kalau dari mulut itu disebut petialin. Kemudian hormon dan pengeluaran air liur. Sementara itu ada pengeluaran yang disebut defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat-zat berupa sisa-sisa pencernaan atau feses melalui lubang anus. Lanjut ke sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat berupa sisa metabolisme melalui alat atau organ ekskresi. Dengan adanya pengeluaran feses dan sisa metabolisme, kalau tidak dikeluarkan sama tubuh kita, itu akan mengganggu sel-sel normal. Karena kita mau masuk ke dalam sistem ekskresi yang lebih dalam, kita kenalan dulu. Ada beberapa organ ekskresi dalam tubuh manusia. Yang pertama ada kulit, ini mengeluarkan keringat. Kemudian paru-paru. Paru-paru termasuk ke dalam organ pernapasan, pengeluarannya H2O dan CO2. Sementara hati atau hepar, ini ditinjau dari ekskresinya, itu mengeluarkan urea. Lalu ginjal. Ginjal akan menyaring darah kita dan membentuk urin. Sekarang kita akan bertemu dengan sistem ekskresi pada manusia langsung dengan organ-organnya, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan ternyata setelah nanti kita belajar tentang kulit, paru-paru, dan hati, kita jadi tahu kenapa kita harus berkeringat. Terus kita juga bisa tahu, konon katanya urin kita bisa menyuburkan tanaman. Kok bisa ya? Setelah penjelasan berikut ini. Kulit manusia sebagai alat proteksi yang melindungi seluruh tubuh kita juga termasuk sebagai organ ekskresi. Dalam hal ini, kulit akan mengeluarkan keringat. Ternyata, keringat yang sering kita alami seperti saat kita lari, kegerahan, itu terdiri dari air dan garam-garam mineral. Mengapa kita harus berkeringat? Fungsinya adalah menjaga suhu tubuh. Kalau kulit kita dilihat di mikroskop, ternyata akan terlihat seperti ini. Kulit kita dari atas sampai bawah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada epidermis. Epidermis sendiri berisi epitel-epitel kulit yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada corneum, yaitu lapisan sel kulit mati. Yang kedua ada granulosum, adalah lapisan kulit ari yang mengandung pigmen melanin yang dimana itu sebagai penentu warna kulit. Dan yang ketiga ada germinativum, adalah sel-sel yang aktif membelah. Turun ke bawah, ini lapisannya tebal, yang dinamakan dermis. Disinilah keringat diproduksi. Perlu diingat, kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu berbeda. Kalau kelenjar minyak, adanya di dekat akar rambut. Sedangkan kelenjar keringat itu tipenya untal-untal dan muaranya langsung ke epidermis. Di bagian dermis terdapat pembuluh darah, kemudian sel saraf. Di bagian bawah terdapat lapisan subkutanea, di mana lapisan subkutanea itu terdapat cadangan-cadangan lemak yang disimpan. Produksi keringat setiap orang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya ini bisa jadi yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berbeda dikarenakan salah satu kandungan hormon. Laki-laki memiliki salah satu hormon yaitu testosteron. Meski perempuan juga punya, akan tetapi jumlahnya sangat jauh lebih sedikit dibanding pria. Kemudian emosi. Kondisi emosi manusia sangatlah mempengaruhi pengeluaran keringat pada tubuhnya. Kemudian juga kondisi lingkungan. Tentu pasti pernah mengalami kalau lagi dingin tidak berkeringat, tetapi kalau lagi panas suhunya bisa 30 lewat dan itu langsung bercucuran keringat. Itu produksi keringat ditentukan dari kondisi lingkungan. Dan bisa jadi jenis aktivitas yang kita alami akan menentukan perbedaan keringat satu sama lain. Misalnya saat bermain ponsel sambil berbaring di kamar, maka kamu tidak akan banyak berkeringat kecuali cuaca panas. Lain halnya saat kita berlari. Pekerjaan otot akan menghasilkan keringat. Semakin berat pekerjaan otot, maka semakin banyak keringat yang dikeluarkan oleh tubuh. Hati atau hepar.
Hati itu fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu fungsi umum. Mengubah glukosa kalau banyak di badan kita akan menjadi glikogen. Selanjutnya, perombakan eritrosit tua. Itu akan diubah menjadi pewarna empedu yang disebut biliverdin dan pewarna urin dan feses yang disebut bilirubin. Dan juga fungsi umum dari hati yaitu menetralisir racun. Tadi kita sudah membahas fungsi umum dari hati. Sekarang kita membahas fungsi khusus dari hati sebagai sistem ekskresi, yaitu perombakan kelebihan protein melalui siklus ornitin. Ini ditampilkan secara sekilas protein yang kebanyakan di badan kita yang berubah menjadi urea. Maka dari itu, konon disebut-sebut urin kita bisa menyuburkan tanaman, karena di dalam urin kita ada ureanya. Paru-paru. Paru-paru itu bisa digolongkan ke dalam organ sistem respirasi, yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan bisa juga dimasukkan ke dalam sistem ekskresi, sebagai pengeluaran CO2 dan uap air dari sisa respirasi. Selanjutnya adalah ginjal. Tubuh kita memiliki dua ginjal yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter. Kemudian ada kantung kemih dan ada saluran akhir uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Korteks, yang dalamnya terdapat nefron. Kedua, medula, terdiri dari tubulus, cortontus, dan collectifus. Yang ketiga, pelvis renalis. Kemudian ternyata di dalam korteks hingga medula itu terdapat nefron. Yang diberi kotak ini dinamakan nefron. Kalau kita perbesar seperti ini, inilah bentuknya nefron. Di dalam ginjal ada banyak sekali nefron, sekitar jutaan. Fungsi nefron adalah sebagai alat penyaring darah. Proses pembentukan urin. Di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau disebut filtrasi. Filtrasi menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Selanjutnya, terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Kemudian, zat-zat akan mengalami augmentasi atau penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, dan zat warna empedu.